Tadi kan Pastor ada bilang bahwa kan tadi Pastor bilang bahwa menurut saya katanya gitu, emang Gaza itu harus diratakan katanya gitu ya, gitu. Memang harus dimusnahkan. Nah terus 2 jutanya itu dikemanakan gitu loh Pastor. Bahkan mengusik sampai sekarang saya belum tahu kira-kira apa yang akan terjadi dengan Gaza. Katanya Trump mau membeli Gaza. Dalam arti kalau Gaza itu dibeli oleh Trump, itu ya jadi miliknya Amerika. Apakah mereka menjadi warga negara Amerika? Nah ini kan jadinya Malah Pak Paul diuntungkan kan dong. di masa yang akan datang. Tinggal itu aja Pak Paul. Nah, ya itu yang Mereka yang nggak nggak butuh didapat masa oleh depan. Saya orang-orang yang punya IQ 78 ini gitu. Mereka nggak butuh saya masa depan. Mereka butuhnya masuk surga. Bilangin. apa? Ya, Pak Haji. Saya sebagai pembayar pajak saya tidak setuju. Mereka di sini pakai mereka di sini pakai jilbab, yang laki pakai celana cingkrang, terus ngaku nggak bisa bahasa Inggris, berarti gimana? Kita harus miara mereka, ya kan? Oke. Iya, kalau Tumilen dibawa ke sini ya janganlah. Kalau masalah Udahlah. bahasa, Pak, mereka tuh bahasanya cuma Enggak, Wah, lagi pula orang Jawa bilang gorila, Pak. lama. Enggak, orang Jawa bilang lama. Nanti kepalanya gede minta katanya Amerika suruh ganti syariah Allah. Kan orang gila-gila semua ini. Iya kan? Udah di negara orang maksa suruh syariah Allah. Ya, eh, luar biasa. Ini mana nih orang-orang nih? Kok hilang semua? Ini segini banyak tiba-tiba hilang. Bu Ellen mau bicara, Bu Ellen, Pak Putih. Ya, Shalom Silakan, Bu Pastor. Ellen. Tadi kan Pastor ada bilang bahwa kan tadi Pastor bilang bahwa menurut saya katanya gitu, emang Gaza itu harus diratakan katanya gitu ya, gitu. Memang harus dimusnahkan. Nah terus 2 jutanya itu dikemanakan gitu loh Pastor. Kan Indo udah menolak, negara-negara sekitar sudah menolak gitu loh. Harus dikemanakan 2 jutanya itu, gitu. Itu aja pertanyaan saya Pastor. Mau jawab, Ompong? Enaknya diapain gitu yang 2 Ya juta yang itu. 2 juta, ya mau Ya, nggak mau harus dipindahin. Ini ke Alaska juga nggak apa-apa. Pokoknya harus dipindahin dulu. Kalau kalau ada warga, kalau ada Hamas di situ, yang dimaksud 2 juta ini kan kita tidak tahu siapa Hamas apa enggak, sebab semuanya itu Hamas. Jadi harus dipindahin semua, direlokasi, dibangun dulu. Jangan sampai lagi dibangun di bom. Mereka kan orang suka bom bunuh diri. Ya, Kayak si, itu saya lupa lagi ya, nanti saya cari namanya ya, yang diplomat Timor Leste itu ada filmnya di Netflix itu ya. Diplomat yang di PBB yang ngurusin referendum Timor Leste, matinya konyol di Irak, padahal dia lagi bangun Irak loh. Jangan sampai nanti ada korban di Gaza lagi dibangun setengah jadi dibom habis-habisan sama si Hamas ini kan gila. Jadi memang harus direlokasi dulu, nanti baru dibalikan satu-satu difilter. Kalau Anda pernah nonton filmnya Andy Lau, film silat judulnya In the Other Side of the Horizon. Nah, itu pasti seperti itu. Ada sebuah kampungnya si Andy Lau ini, orang itu pergi semua, terus dibangun ulang, terus orang yang masuk itu harus pakai password tuh. iya Pak Paul benar juga karena Harus itu yang begitu. orang Timor Leste itu matinya di Irak Pak. Apa namanya ya? Pekerja konstruksi itu. Siapa Lupa saya namanya? namanya siapa. Udah Lupa saya sebentar ya. namanya, tapi nanti di browsing bisa itu, Pak. Jadi Browsing aja ya. jadi Saya ketika lupa dia namanya. dia mungkin Pak Paul bisa coba browsing karena saya kan lagi Oh ini iya, lagi diplomat. ngomong di laptop. Diplomat. Jadi ketika dia bekerja di Irak atas nama PBB, kena bom, mati gitu. Nah, coba nanti kalau misalkan di Gaza tiba-tiba nanti pekerja konstruksi dari perusahaan-perusahaan internasional, entah itu Amerika, Jerman, Inggris. Sergio Vieira, ya. Sergio Vieira. Sergio Vieira ini, bentar ya, gimana caranya nih? Namanya Sergio Vieira ini ya. Nah, orang ini nih, The Melo ya. Eh, Ntar saya copy, buka di Netflix ya. Nanti itu filmnya ada di Netflix ya, saudara ya.
Ini ada filmnya ada di Netflix. Loh, kok nggak ada? Udah nggak semua. Saya lupa judulnya ya. Anda bisa lihat ceritanya nih ya. Circo Venera. Netflix. Filmnya judulnya Sergio ya. Judulnya Sergio. Hah? Iya, yang PBB dulu kita nonton sama-sama, kasihan. Nah, ini nih filmnya ya. Judulnya ini Sergio nih ya. Nah, ini film bagus banget ya. Saya nonton film ini kasihan ini ya. Ini orang goblok bener dalam hati saya. Karena orangnya memang sok pede dia. Kepedean, oh enggak apa-apa nih, asal kita baik, pasti semua juga baik. Oh, yang kamu hadapi ini orang-orang gila. Kalau di Timor Leste, kamu menghadapi orang Kristen sama Katolik. Kalau di Irak, yang kamu hadapi orang Islam. Kepedean dia tuh, akhirnya mati konyol ya. Nah, nonton filmnya Sergio ini ya. Bagus ini filmnya ya, saudara ya. Bagus banget ini filmnya. Ya, bahkan ada itu ya. Dia pergi menghadap Gus Dur ya, ada Gus Dur di situ ya. Aduh, rekomen deh, pokoknya nonton deh. Dia ketemu sama Gus Dur, terus Gus Durnya bilang no, dia bilang begitu ya, gila. Tapi Gus Durnya jelek di situ, Gus Durnya waku ya, Gus Durnya waku. Anda nonton film ini bagus ya, bagus. Oke, Pastor, terima kasih. Jadi gini Pak Paul, sebenarnya rencananya Trump itu kan mereka keluar dulu direlokasi dulu sementara Gaza dibangun kembali. Nah, nanti sesudah selesai kembali lagi ke situ. Sorry, saya lagi nyoba, saya beli ini Nggak apa-apa Pak. Santai Pak Paul. Sambil dengarkan. Lanjut Ombong. Jadi begini, itu 2 juta itu akan mungkin sebagian akan pindah ke Mesir atau Yordan atau mungkin sebagian negara-negara Arab atau Indonesia kalau mau menerima. Sebetulnya Amerika juga memberikan kayak semacam biaya untuk jaminan hidup untuk mereka gitu, bukan tergantung dari anggaran APBN negara masing-masing yang bersangkutan, enggak, itu nanti ditanggung oleh PBB. Nah, sesudah nanti selesai rekonstruksi dibangun, itu dikembalikan semua. Tapi kalau saya Pak Paul, misalkan ini ya, mereka pindah ke negara lain, takutnya nggak mau balik lagi Pak Paul. Itu yang terjadi nanti. Ketika dia mungkin tinggal di Mesir, itu dia nggak enak balik ke sana gitu ya, pekerjaan susah, atau dia tinggal di Yordan juga sama, atau mungkin sebagian mungkin ada yang ke Amerika gitu. Bahkan mengusik sampai sekarang saya belum tahu kira-kira apa yang akan terjadi dengan Gaza. Katanya Trump mau membeli Gaza, dalam arti kalau Gaza itu dibeli oleh Trump, itu ya jadi miliknya Amerika. Apakah mereka menjadi warga negara Amerika? Nah, ini kan jadinya Pak Paul kan? Ya? Malah diuntungkan, orang lagi pengen jadi warga negara Amerika susah tiba-tiba dengan cuma-cuma jadi warga negara Amerika. Ya? Betul. Saya kalau masih muda Pak, saya udah nggak apply Pak untuk jadi warga negara Amerika itu Pak. Cuma karena udah opung-opung aja. Coba kalau masih muda, pasti saya akan apply. Nah, ini orang Gaza ini bisa jadi mereka ini tiba-tiba secara otomatis masuk jadi warga negara Amerika. Nah, itu gimana? Asal dia lebih sejahtera. Sekarang dia pilih mau memusnahkan Israel dengan modus kemerdekaan, atau pilih mau hidup anak cucunya senang di masa yang akan datang. Tinggal itu aja Pak Paul. Nah, ya itu yang nggak didapat oleh orang-orang yang punya IQ 78 ini gitu. Mereka nggak butuh masa depan, mereka butuhnya masuk surga. Bilangin. Pak Paul, Ya, saya sebagai pembayar pajak, saya tidak setuju. Mereka di sini pakai jilbab, yang laki pakai celana cingkrang,
terus ngaku nggak bisa bahasa Inggris, berarti gimana? Kita harus miara mereka, ya kan? Ngaku nggak bisa Pak, bahasa Inggris, Pak kerja Andi nggak bisa, paradigmanya salah. Saya tuh selalu nggak ajarin anak bisa. saya, Pak, di Belanda ini orang Arab-Arab ini pada nggak mau sekolah, Pak. Lalu kan anak saya kan protes kan, ini mereka nggak sekolah, ini orang ini nggak sekolah sama-sama refugee di camp ya. Terus saya bilang, biarkan mereka nggak sekolah supaya yang bersihin toilet kamu. Jangan sampai mereka sekolah, kamu yang bersihin toiletnya mereka. Nah, problemnya itu, Pak Pol, terus mereka ini kan nggak bisa bahasa, nggak sekolah segala macam. Nah, terus mereka buka bisnis, tapi bisnis di community mereka sendiri. Kalau kita beli, mereka kagak bisa komunikasi. Ke satu. Kedua, biarpun mereka kerja, ini bajingan semua. Saya udah tahu kerja yang dibayar cash, tapi ngaku sama pemerintah dia itu kagak kerja, jadi dapat dua income. Itu loh problemnya. Emang benar sekarang kita deportasi, nggak bisa semuanya yang dideportasi itu yang kriminal. Yang nggak kriminal itu kita foto. Sekarang siapa yang mau cabutin kita di California ini yang cabutin pertanian stroberi? Nah, itu Siapa yang siapa yang mau cabutin bersihin kita punya toiletnya, Pak, alamat? kalau bukan mereka, Ya Pak? kita perlu mereka, ya Iya, kan? Kita perlu mereka. disetting Jadi dong, disetting. iya, kalau tuh Milan dibawa ke sini ya janganlah. Kalau masalah Udah lah. bahasa, Pak, mereka tuh bahasanya cuma Wah, Enggak lagi pula orang Jawa bilang gorila, Pak. lama. Enggak, orang Jawa bilang lama. Nanti kepalanya gede minta katanya Amerika suruh ganti Syariah law. Kan orang gila-gila semua ini. Iya kan? Udah di negara orang maksa suruh Syariah law kayak macam di Aceh gitu orang masih dicambukin macam primitif itu kan tahun 2025 masa orang masih dicambuk kan gitu kan. Nah, itu saya sambung lagi. Kemarin ya, Saya ada nggak orang dicambuk ya dari kemarin ya, pertama, hukuman cambuk gara-gara gay ya. Geblek ini ya. iya, bukan gara-gara Sejahat-jahatnya Trump sama gay nggak bakal nyambukin ya, Pak. enggak gara-gara Sejahat-jahatnya Donald Trump itu kalau nggak di nyambukin loh, Pak. Pak Pol, kan kalau di Aceh gara-gara pacaran aja bisa dicambuk loh. Gara-gara gandengan sama cewek dicambuk Gara-gara loh. pakai Itu celana kan. pendek tuh, Pak laki-laki pakai Nah, celana kalau pendek kalau yang laki gitu loh, Pak. kelihatan dengkulnya, Hmm. dicambuk itu. Ya Harus sudah. ditutupin. Yang Aceh memang Soalnya sudah jalan, Pak. ceweknya merangsang lihat dengkul. Anyway, saya dari pertama itu udah nggak setuju dengan ceasefire. Kita udah tahu ini bajingan semua, tapi kan ini demi kemanusiaan si Israel terpaksa harus nurut, ya kan? Ini kan ada pressure juga dari si kakek tua tuh si Joe Biden. Nah, saya terus kita lihat sekarang di TV, yang keluar dari Gaza ini kurus-kurus, makanya si Trump itu kemarin ngamuk. Ini kayak ingetin kita kayak waktu zaman si Nazi dulu, kurus kering gitu. Sebagian jalan harus dipopong. Jalan aja nggak kuat. Gila nggak nih? Berarti mereka ini udah starving, udah kelaparan. Ini kan bangsat. Makanya si Trump udah muak deh. Bilang, pokoknya di Saturday, kalau kamu jam 12 siang, kalau bukan dia minta 2-3 orang dilepas. Kita mau semua dilepas. Biarpun yang mati juga kamu harus balikin mayat. Kalau enggak, all hell break loose. Maksudnya apa all hell break loose? Ya kita hantam semua. Udah perang besar-besaran. Nah, jadi sementara ini ceasefire ini jangan diartikan perang bubar ya. Ceasefire ini perang berhenti sementara. Jadi perangnya ini masih aktif, ya kan? Jadi sewaktu-waktu begitu ceasefire agreement ini ada yang violate, ada yang melanggar, langsung maju tak gempur lagi IDF, ya kan? Nah, terus tadi urusan construction. Nah, kalau kita orang yang ngerti construction lah, itu kan maksudnya konsepnya construction itu kesatu kan demolition, ya kan? Harus didemolish, diratakan. Itu puing-puing diratakan itu demolition. Setelah demolition itu kan harus ada cleaning, pembersihan. Ya mungkin ada bom yang belum meledak lah, apalah. Terus terowongan itu harus dibom, dihancurin. Nggak boleh ada terowongan. Soalnya apa? Kalau kamu bangun fondasi di bawah ada terowongan, itu more likely itu bakalan ini ada sinkhole ya. Tahu-tahu kalau ada earthquake ada gempa bumi itu bisa lubang. Nah, baru setelah itu baru dibangun.
di atasnya. Nah, sekarang kalau kita ngomong lagi logik orang normal. Nah, kalau lu bangun rumah, tapi kamu ngerepotin aja yang punya rumah, yang punya tanah, ikut-ikut repot, buka tenda di halaman dia selagi pembangunan dilaksanakan. Kan ribut nanti. Oh, aku minta ini, minta ini. Nanti anak-anaknya main segala macam diributin. Ya itu construction nggak selesai-selesai. Itu logik aja lah. Itu orang nggak usah IQ tinggi ngerti lah. Ya kan? Apalagi kalau di sini, kalau kamu kerja di construction kan kamu harus pakai itu, hard hat, pakai topi keras, pakai steel toe shoes, sepatu yang ujungnya itu besi segala macam. Itu kan normal construction. Jadi makanya maksud Citram itu semua nggak mau terima. Ya udah kalau semua nggak terima ya udah dikirim aja ke teman baiknya si Gaza itu, negara Islam Indonesia. Ya kan, sekali lagi saya bilang, si Trump nggak bilang negara Republik Indonesia ya, dia bilang negara Islam Indonesia. 2 juta kirim aja ke Indonesia. Habis semua Gaza, Egypt itu Mesir aja nggak mau terima, si Yordan itu nggak mau terima, terus Saudi Arabia nggak mau terima, semua negara Islam nggak ada yang mau terima. Terus orang-orang ini mau di mana ya, mau ditaruh di mana? Makanya si Trump punya konklusi, udah taruh si temennya Gaza itu yang sempat bangun rumah sakit di Gaza itu, Islam Indonesia itu, Islamic Country of Indonesia, ya kan gitu. Nah, sekarang Indonesia teriak-teriak nggak mau terima. Nah, terus lu tempoh hari keluar Menteri Luar Negeri lu si Retno keluar di PBB, from the river to the sea, kita harus bantu Palestina, keluar pidato sana kanan kiri itu si Retno sama si Jokodo. Sekarang ditantang nggak berani ngomong, nggak mau terima. Padahal sesama bahasa Arab, sesama Islam, sesama percaya Allahu subhanahu wa ta'ala, sama bangsanya sama, sukunya sama, tikus-tikus dalam kali, dalam terowongan. Kok nggak mau diterima? Ya itu namanya munafik Indonesia ini. Itu aja sih tambahan dari saya. Thank you, Tasya. Lanjut, Tasya. Iya,